Aisyah Mas Nugraha dan di episode 3 kali ini kita bakal ngebahas topik yang cukup relate ya untuk anak muda terutama mahasiswa. Ada yang bisa tebak gak sekarang topiknya apa? Ya, as you can read on the title, sekarang ini topiknya adalah kuliah sambil membangun bisnis. Karena ya teman-teman, sekarang tuh udah banyak mahasiswa yang pemikirannya itu gak cuma melulu tentang fokus kuliah, tapi bahkan mereka ada yang udah dapet kerja, udah bikin bisnis sendiri, freelancer, dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu menarik banget sih, karena mereka tuh udah nge-set mindset bahwa untuk mendapatkan pengalaman maupun income itu tidak harus ketika sudah lulus kuliah, bisa juga dimulai sejak bangku sekolah maupun kuliah. Tapi ya di balik itu pasti banyak banget tantangannya. Maka dari itu, sekarang aku udah ditemani oleh pebisnis handal kita, Raka Bima Triwardana. Oke teman-teman, jadi Raka Bima ini merupakan mahasiswa aktif semester 6 pendidikan bahasa Inggris, yang mana Bima ini udah aktif di kuliah, organisasi, sering ikut lomba, dan bahkan punya bisnis sendiri. Keren banget gak sih teman-teman? Bima, apa sih kesibukan Bima akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku lagi running bisnis, terus juga as a student in 6 semester. Seperti itu, freelancer juga. Oke, mantap sih, mantap. Oke, Bim, aku penasaran sebenarnya apa sih awal mula kamu tertarik ke dunia bisnis itu gara-gara apa? Karena kan kadang ya orang itu perlu di-trigger dulu, misalkan ngelihat orang tuanya atau keluarganya punya Yes. bisnis atau bahkan melihat content creator yang punya bisnis. Jadi itu mendorong diri kamu untuk aku juga harus nih punya bisnis. Nah, kalau Bima gimana? Kalau aku sendiri itu dua poin yang tadi betul-betul relate sama aku ya. Oke. Karena satu orang tua juga berlatar belakang di bisnis dan juga ya paparan sosial media sekarang itu kuat banget ya kan ya. Iya. Kita bisa belajar dari sosial media. Kalau dari aku sendiri soal awal cerita bisa masuk ke bisnis itu starting from 2022 di mana aku diharuskan untuk gap year karena satu dan lain hal aku harus gap year dan di waktu gap year itu akhirnya aku mencoba mencari keberuntungan gitu ya. Gimana sih caranya biar bisa dapat penghasilan? Ya awalnya cuma buat nambah-nambah bekal aja, buat ngopi-ngopi cantik, tapi ternyata it's also worth it gitu. Oke, awalnya coba-coba, tapi kok enak juga ya. Nah, itu Oke, dia. boleh dong diceritain bisnis yang sedang Bima kerjain itu kayak gimana? Oke, untuk sekarang aku fokusnya di food and beverage. Oke. Mulai awalnya itu di perkuahan ya, ada namanya Suki Tom Yam. Lalu setelah itu aku beralih ke matcha sekarang. Ada matcha dan Oke. juga ada long hot dog bar di mana itu ada hot dog, fries sama mac and cheese. Gitu. Oke, Bima ini keren banget ya teman-teman karena sangat memanfaatkan tren sekarang ya. Jangan-jangan Bima ini pasti bisa masak ya, pinter masak ya? Jujur sebetulnya itu berangkat juga dari kesukaan aku masak dan explore resep ya. Akhirnya aku Oke. coba testing ke teman-teman dekat dulu dan approve, akhirnya aku coba jual dan laku. Oke, mantap sih. Jadi Bima itu benar-benar memanfaatkan keunggulan yang Bima punya ya teman-teman. Oke, oke bagus sih bagus. Nah Bima, aku juga penasaran nih, karena kan kita tuh biasanya kalau mulai sesuatu pasti berekspektasi ya dari Bima. Nah untuk Bima sendiri apa sih ekspektasi Bima terhadap bisnis yang sedang Bima bangun ini? Jujur sebenarnya awalnya nothing tulus ya. Mm-mm. Ya cuma pengen cari kesibukan aja di waktu gap year, tapi kan seiring berjalannya waktu ternyata banyak hal yang bisa aku dapetin dari bisnis gitu. Oke, oke mantap sih. Oh ya, terus tadi Bima tuh sempat nge-mention di awal gara-gara pengaruh sosmed juga ya. Betul. Tapi emang sih teman-teman, selain konten brain rot yang masuk ke dalam otak kita, di sosial media juga sekarang udah banyak orang-orang yang share cara membangun diri kita agar lebih produktif, tentang self development dan juga mungkin ada financial freedom. Nah, Bima, kalau menurut Bima nih ya, financial freedom menurut Bima itu apa? Buat aku sendiri it's not only about being rich mungkin ya Oke. financial freedom but also your awareness untuk apalagi sekarang nih kalau di refleksikan kita sebagai mahasiswa nih ya masih mahasiswa mungkin kata boomer atau kata milenial ngapain gitu ya umur sekarang Iya, iya, udah iya. mikirin financial freedom tapi kalau teman-teman sudah mulai gitu ya aware dengan financial freedom berarti sedikitnya um, ada langkah kecil gitu ya buat teman-teman berani bertanggung jawab atas diri sendiri. Berarti kalian sudah mulai
untuk mandiri gitu ya, tidak bergantung kepada orang tua, seperti itu sih ya buat aku. Oke, setuju sih. Karena as a student, jadi financial freedom itu gak cuma melulu kita menjadi kaya raya, Yes, punya 100 juta betul pertama di umur betul 20 betul. sekian, tapi yang penting kita udah punya penghasilan sendiri dan sudah tidak bergantung lagi ke orang Nah, tua, betul? betul. Oke, mantap, mantap, mantap. Oh ya, Bim, ketika kamu menjalani bisnis, ada gak sih challenging-nya gitu kayak, aduh ini bikin aku gimana nih? Apa sih tantangan terbesar buat Bima ketika Bima lagi menjalani bisnis? Buat aku sendiri tantangan terbesarnya itu, in terms of managing time sih ya Oke. awal-awal. Karena kalau waktu gap year student itu berarti aku fokus gitu ya, as an entrepreneur. Tapi ketika, aku diterima di pendidikan bahasa Inggris, aku juga, berarti menjadi student gitu. Akhirnya berdiri di 2 kaki. Nah itu sih challenge buat aku pertama di managing time gitu. Oh iya Bima, sekarang kan Bima tuh masih semester 6 ya, apalagi Mhm, kemarin semester 5, 4, 3, 2, 1 pasti itu sibuk betul banget ya. betul. Nah, pasti banyak dong tantangannya. Boleh dong diceritain Bima tantangan apa sih yang Bima rasain ketika Bima membangun bisnis di masa kuliah ini? Yang pertama, yang paling kerasa banget managing, my own time sih ya. Karena, tadi kan dari awal cuma gap year student aja gitu ya, terus tiba-tiba keterima di pendidikan bahasa Inggris Unsil, otomatis aku menjalani 2 roles di waktu yang bersamaan gitu ya, berdiri di 2 kaki. Nah, jadi managing time sih yang jadi challenges buat aku gitu. Harus balance ya, jadi jangan Betul. condong ke bisnis tapi kuliahnya dilupain, tapi Yes. karena Bima lagi running bisnis juga, jangan kuliahnya terus dan bisnisnya kayak dianggurin Nah, gitu ya. gitu, betul. Oke. Terus Bima ada gak sih kayak suatu hal yang Bima peroleh dari dunia perkuliahan yang berpengaruh kepada bisnis Bima ataupun sebaliknya gitu? Kayak Oke. pelajaran yang bisa diambil. Oke, pelajaran yang bisa diambil banyak banget sih ya. Apalagi di pendidikan bahasa Inggris ini memang um, kewirausahaan atau wirausaha di-mention ya di dalam visi Iya, misi. Jadinya betul. tentu inline banget ada course yang namanya KWU atau kewirausahaan. Dan di situ aku banyak belajar teori-teori mungkin ya Oke. tentang kewirausahaan dan juga kalau misalkan masih kurang itu ada bisnis English di elective course ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, di situ kalian bisa belajar banyak banget how to pitch your idea, how to deliver presentation in terms of business dan juga ada satu hal yang menurut aku penting banget yaitu bisnis canvas. Oh iya, iya Nah, lagi, bisnis setuju, canvas setuju, setuju. itu one important point sih, important things buat kalian yang mau uh, belajar untuk memulai usaha gitu. Nah, iya juga ya teman-teman, karena di dalam visi misi prodi kita ini ada tentang berjiwa kewirausahaan ya. Betul, betul. Oke, emang mantap sih udah ada mata kuliahnya juga, Yes. kewirausahaan, bisnis English. Oke, memang bintang 1000 sih prodi kita ini. Oke, Bima ada nggak sih selain time management gitu yang perlu kita perhatikan dalam membangun bisnis di masa kuliah? Betul. Tadi mungkin ya kalau time management kita udah sering banget ya dapat dari, luar. Mungkin satu atau 2 hal yang menurut aku sering kelupaan. Yang pertama tadi awareness, awareness bahwa misalkan kita berdiri di 2 kaki gitu ya as a entrepreneur and also as a student, berarti nantinya ketika kita sudah aware, diharapkan gitu ya keputusan-keputusan yang diambil pun berdasarkan dari hal itu. Contohnya mungkin yang awalnya nongkrong 1 minggu itu bisa full mungkin Iya, iya, iya. karena kita sudah punya awareness dikurangin. Terus mungkin belajar untuk say no to not important agenda or things gitu ya. Jadi memfokuskan diri, ke hal-hal yang lebih impactful, itu yang pertama. Yang kedua juga soal managing our energy. Managing energi karena menurutku walaupun tadi sudah dibantu dari managing our time gitu ya ketika kita bisa bikin to do list gitu ya dalam sehari mau berpuluh-puluh agenda tapi ketika kita nggak ngeprotect kita nggak manage our energy our focus our attention gitu ya tentunya it couldn't works gitu ya di time managementnya jadi menurutku managing energy juga penting jangan sampai dilewati. Oke, yang ketiga itu soal, building our system. Jadi, gimana caranya ngebangun bisnis dengan sistem gitu. Karena menurutku sistem sangat-sangat membantu untuk memudahkan kita ke depannya, apalagi as a dual role gitu ya, student and entrepreneur, teman-teman juga bisa cobain untuk belajar bangun sistem. Gimana mungkin mulai dari hiring orang, terus gimana nge-manage orangnya dengan SOP dan lain-lain.
teman-teman harus belajar soal itu juga sih. Oke. Tuh teman-teman, jadi kita tuh gak cuma harus nge-set to do list, tapi kalau misalkan kita gak punya energi untuk itu kan percuma ya. Nah, Jadi betul. protect our energy itu sangat penting ya dalam membangun bisnis di masa kuliah ini. Nah, enggak. Tadi kan Bima juga sempat nge-mention tentang sistem ya, teman-teman, kayak mulai hire orang dan lain sebagainya. Dan tentunya pasti ada yang namanya budgeting kan, Bim? Betul, betul. Ada nggak sih kayak saran-sarannya untuk edu people yang ingin menjalankan bisnis tentang budgeting ini? Oke, kalau ngomongin soal budgeting, buat aku sendiri yang pertama bisa dilakuin sama teman-teman tentunya misahin dulu mungkin ya. Misahin antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Itu salah satu Iya. langkah awal dari literasi keuangan. Jadi jangan sampai mix up gitu. Nah, dan T-nya juga teman-teman bisa ngatur cash flow-nya, bisa kelihatan gitu. Mana cash flow usaha, mana cash flow pribadi dari teman-teman seperti itu. Jadi mungkin lebih baik kalau rekeningnya dipisah ya, Bim ya? Betul, dipisah sih ya buat aku. Karena dari pemisahan rekening kalian juga bisa ngelihat cash flow-nya dengan jelas gitu ya. Nggak tercampur gitu. Oke, mantap sih. Oh ya, terus Bim, kalau menurut Bima nih ya, untuk edu people pasti banyak nih ya dari kalian yang pengen bangun bisnis, tapi kalian tuh masih ragu antara harus ngumpulin modal dulu atau ya udahlah jalanin aja gitu. Menurut Bima gimana? Kalau buat aku sendiri mungkin bisa dilihat dulu dari bisnis apanya dulu ya. Kalau memang misalkan bisnisnya masih bisa dibuat dari yang less modal gitu ya, benar-benar minim modal, bisa teman-teman mulai aja dulu gitu. Jangan terlalu mikirin bisnisnya, ketika nanti ada income-nya sedikit-sedikit kan nanti bisa diputerin lagi, gitu. Jadi yang penting jalanin dulu aja ya, Jalanin Bim. dulu aja, tapi soal permodalan juga, perlu diperhatikan gitu, teman-teman. Terus ada gak sih tips and triknya nih buat edu people In terms of dalam membangun bisnis? dalam membangun bisnis, oke. Tips and trick untuk ngebangun bisnis, pertama menurut aku ya tadi mulai aja dulu, berani untuk mencoba, dan it could be mulai dari yang, simpel-simpel aja dulu, dari yang terdekat, gali dulu potensi diri. Misalkan teman-teman punya potensi dalam editing, nanti bisa, open commission for editing misalkan, atau juga punya potensi untuk ngajar, bisa jadi private tutor gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih ya. Oke. Tuh teman-teman, karena semua hal yang besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil ya. Jadi jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Jadi Bima nggak terasa ya, ini udah di penghujung episode kita hari ini. Dan kita harap episode kali ini bermanfaat untuk edu people semua. Oke, aku Shalama Sandra dan Kakak Bima Triwadana. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.